Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok media penyimpanan dari kelas Informatika G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmi Permatasari dengan NIM D02210096. Baiklah, saya akan membawakan materi hierarki memori. Pada arsitektur komputer, hierarki memori memisahkan atau mengklasifikasikan penyimpanan komputer pada sebuah struktur. Struktur ini didasarkan pada kecepatan media penyimpanan tersebut. Selain itu, juga dipertimbangkan kompleksitas dan kapasitas penyimpanan, serta performa dan teknologi yang digunakan. Berikut ini adalah ilustrasi hierarki memori dari macam-macam memori yang ada di dalam komputer. Next. Adapun karakteristik dari hierarki memori yaitu A. Dari segi kecepatan, semakin posisinya ke atas, maka kecepatan dari memori ini akan semakin cepat. Sebaliknya, semakin ke bawah, maka akan semakin lambat. B. Dari segi kapasitas, semakin posisinya ke atas, maka kapasitasnya akan semakin kecil. Namun sebaliknya, semakin posisinya di bawah, kapasitasnya juga akan semakin besar. C. Dari segi harga, semakin posisinya ke atas, maka harganya semakin mahal. Sebaliknya, semakin ke bawah, maka harga dari memori tersebut akan semakin murah. Demikian dari saya serahkan ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Ramadan dengan NIM D02210365. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang mengenai media penyimpanan. Dan di sini saya akan melanjutkan bagian dari register. Setiap prosesor memiliki penyimpanan lokal yang dinamakan sebagai register. Nah, register ini merupakan memori yang letaknya paling dekat dengan prosesor. Register ini merupakan memori yang paling kecil di antara memori-memori yang lain yang ada di dalam komputer. Karena register ini dekat dengan prosesor, maka kecepatan register ini juga paling tinggi di antara memori lainnya. Register melakukan hampir seluruh operasi yang tidak dapat dilakukan oleh prosesor secara langsung. Segala macam data harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh register sebelum data tersebut dapat dimanipulasi oleh prosesor. Seperti gambar di sini. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Ida Musdalifah, NIM D02210358. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang CHANS. CHANS adalah salah satu memori yang terdapat di dalam komputer. CHANS memori merupakan sebuah memori komputer volatil yang berukuran kecil. CHANS ini menyediakan data akses yang berkecepatan tinggi dan ke prosesor. Selain itu, CHANS juga menyimpan program-program aplikasi dan data komputer yang digunakan secara rutin pada memori. CHANS merupakan memori tercepat setelah register. CHANS ini juga sama dengan register. Posisinya juga berada atau beriterasi di dalam sebuah proses. Itu adalah contoh salah satu CHANS dan struktur dari CHANS tersebut. Baik, saya akan juga menjelaskan materi tentang memori utama. Memori utama di dalam sebuah komputer sering disebut dengan RAM atau merupakan singkatan dari Random Access Memory. RAM diketahui sebagai bagian dari sebuah komputer yang menyimpan sistem operasi software, aplikasi dan informasi yang digunakan oleh prosesor. Memori ini disebut sebagai Random Access karena prosesor dapat mengakses bagian manapun dari memori ini dan tidak harus mencarinya satu persatu secara sekuensial dari awal. RAM merupakan salah satu jenis memori yang tercepat yang berada di luar sistem proses itu sendiri.
dan RAM juga memiliki kapasitas untuk baca dan tulis. Ketika komputer dimatikan, seluruh konten yang disimpan di dalam RAM secara otomatis akan hilang seluruhnya. Itu contoh dari RAM tersebut. Baik, saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM D021361. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perangkat penyimpanan internal. Di mana perangkat penyimpanan internal dalam komputer juga sering disebut sebagai penyimpanan sekunder. Perangkat penyimpanan sekunder ini tidak bisa langsung diakses oleh prosesor, sehingga komputer biasa menggunakan channel input/output untuk mengakses penyimpanan sekunder dan mentransfer data yang diinginkan melalui bus ke penyimpanan primer atau RAM. Data pada penyimpanan sekunder bersifat non-volatile atau juga berarti datanya tidak akan hilang ketika perangkat penyimpanan ini kehilangan arus listrik, seperti ketika komputer itu dimatikan. Selanjutnya, hard disk. Hard disk ini merupakan media penyimpanan elektromagnetis. Selanjutnya, hard disk ini merupakan media penyimpanan elektromagnetis. Selanjutnya, hard disk, di mana hard disk ini merupakan media penyimpanan elektromekanis yang bekerja dengan menggunakan penyimpanan berbentuk magnet yang disimpan di dalam sebuah piringan yang dinamakan platter. Platter ini dilapisi dengan material magnet. Lapisan ini juga biasanya diakses dengan magnet yang biasanya digunakan untuk membaca dan menulis data pada piringan platter. Data di dalam hard disk diakses dengan cara random akses, yang berarti bahwa setiap blok data dapat disimpan atau diambil dengan acak dan tidak hanya secara berurutan. Hard disk ini juga termasuk tipe penyimpanan yang non-volatile, sehingga kalau kita menyimpan data di dalam hard disk, data itu tidak akan hilang ketika komputer kita dimatikan, kemudian esok harinya kita hidupkan lagi. Kemudian solid state drive atau SSD. Solid state drive yang umumnya disingkat dengan SSD merupakan media penyimpanan dengan menggunakan teknologi non-volatile memory. SSD tidak menggunakan piringan magnetis seperti hard disk. Konvensionalnya, SSD umumnya menggunakan interface elektronik yang kompatibelnya dengan input-output tradisional seperti hard disk. Hal ini memungkinkan penggunanya untuk menggantikan hard disk. Teknologi yang berkembang memungkinkan adanya interface yang baru untuk SSD seperti M2 SATA SSD memiliki komponen mekanisnya bergerak, di mana SSD menggunakan chip untuk menyimpan datanya, sehingga bisa membedakan SSD dengan hard disk maupun floppy disk yang komponennya memiliki bagian yang bergerak. Kemudian SSHD, di mana teknologi hybrid yang dihasilkan dari perpaduan antara SSD dengan HDD atau hard disk, menggunakan dua teknologi tersebut dalam satu perangkat yang ada. Tujuannya adalah meningkatkan kecepatan teknologi. Hard disk yang sudah ada dan memiliki kapasitas penyimpanan yang tinggi. Cara kerja dari SSHD ini adalah data akan disimpan di dalam unit SSD terlebih dahulu sebagai buffer untuk kemudian ditransfer ke sektor hard disk yang ada di dalam perangkat SSHD. Hal ini menyebabkan secara tidak langsung penggunaan oleh user terasa lebih cepat. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Saya berikan kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilstiani dengan NIM D021095. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perangkat penyimpanan eksternal. Nah, dalam perangkat eksternal ini ada beberapa bagian. Nah, bagian pertama yaitu optical disk. Nah, dalam dunia komputer dan teknologi perekaman digital, sebuah optical disk mewakili istilah untuk perangkat penyimpanan yang berbentuk seperti cakram. Bentuknya tipis dan melingkar yang menyimpan data-data biner dalam bentuk bit dan len. Bit merupakan representasi dari nilai 0 atau kondisi mati, sedangkan len merupakan representasi dari nilai 1 atau kondisi hidup. Berikut ini adalah contoh bit dan len pada optical disk. Nah, bisa dilihat pada gambar.
Kemudian bagian selanjutnya yaitu compact disk. Nah, teknologi compact disk ini terdiri dari beberapa lapisan, yakni lapisan polikarbonat, ada juga lapisan memantulkan sinar laser, kemudian ada lapisan transparan yang melindungi lapisan dari compact disk yang lain. Nah, ada lapisan terakhir yang berupa cover yang digunakan sebagai penanda compact disk tersebut. Nah, seperti yang dapat dari gambar, ada gambar yang menjelaskan mengenai lapisan C compact disk ini. Nah, di situ ada printing, spread layer, ada shift layer, protection layer, gold reflective layer, recording layer, subtract layer. Nah, yang di sampingnya itu merupakan gambar compact disk. Nah, bagian selanjutnya yaitu digital video disk. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1995. Tujuan awal diciptakannya format DVD ini hanya digunakan untuk menyimpan data video. Hal ini dikarenakan teknologi video membutuhkan penyimpanan yang lebih besar daripada teknologi yang sudah ada di compact disk. Bentuk struktur lapisan pada DVD masih sama dengan teknologi yang ada pada compact disk. Beberapa perbedaannya adalah kapasitas dari DVD ini umumnya ada pada angka 4,73 GB. Kapasitas ini yang paling umum dimiliki oleh DVD, namun juga bisa mencapai 17 GB untuk teknologi yang menggunakan dua sisi dari sisi dan masing-masing sisi memiliki lapisan ganda, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah Blu-ray. Dalam teknologi Blu-ray, standar data dapat disimpan sekitar 50 GB, namun ada beberapa perusahaan yang mulai uji coba menyimpan data dalam satu keping Blu-ray sebanyak 400 GB. Dengan ukuran yang sama persis dengan compact disk dan DVD, Blu-ray menawarkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Nah, ini merupakan gambar dari Blu-ray. Kemudian bagian selanjutnya itu magnetic disk. Nah, magnetic disk merupakan teknologi penyimpanan yang menggunakan teknologi magnetis untuk menyimpan datanya. Salah satunya pernah kita bahas di web sebelumnya, yakni hard disk. Selain digunakan sebagai penyimpanan internal pada sebuah komputer, teknologi ini juga digunakan pada perangkat penyimpanan eksternal. Nah, bagian yang terakhir yaitu external hard disk. Nah, external hard disk merupakan salah satu media penyimpanan yang paling diminati saat ini. Faktor yang menyebabkan minat pengguna adalah harganya yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan teknologi penyimpanan yang lain. Sebagai contoh, kita ambil kasus hard disk dengan ukuran 1 TB atau 1000 GB dijual dengan harga 1 juta. Berarti kalau kita hitung per gigabyte hanya terkena biaya 1000. Jika kita bandingkan dengan flash disk bisa mencapai 10.000 per gigabyte-nya. Nah, ini merupakan gambar dari external hard disk. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai media penyimpanan eksternal sekaligus menutup presentasi kita pada hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.